Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Mbak semuanya. Senang sekali di siang hari ini kita boleh berkumpul untuk berdiskusi nih dan sharing-sharing pendapat. Di sini sudah ada Mas Akbar, ada Mas Akhir, ada Mas Ferial dan ada Mbak Loli. Dan saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kita pada siang hari ini. Baik, untuk diskusi kita pada siang hari ini, kita akan membahas topik dari Latsar CPNS Kementerian ATR BPN dengan topik yaitu best practice dan bad practice dari manajemen ASN dan smart ASN. Mungkin sebelum kita masuk ke diskusi, kita boleh menyaksikan sama-sama terlebih dahulu ya dari video best practice dan juga bad practice manajemen ASN. Boleh dibantu, Mas, serial videonya. Yuk kita saksikan bersama-sama. Mesin antrian yang sudah terkoneksi dengan web announce bisa diakses dengan tools yang terdiri dari loket pendaftaran, loket pengecekan, dan loket online. Dengan fungsi memudahkan dan menjadikan antrian lebih teratur, sistematis, dan modern. Ditreskrimum Polda Kalbar merilis hasil pengungkapan kasus dugaan sindikat mafia tanah yang berlokasi di Desa Durian, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat oleh Satgas Anti Mafia Tanah. Kasus ini terkuak dari salah satu pemilik tanah yang tiba-tiba mendapat tawaran pembelian, padahal si pemilik tidak berniat menjual tanah. Setelah dilakukan pengecekan ke kantor BPN, ternyata telah ada sertifikat ganda. Korban kemudian mengadukan masalah ini ke Mapolda Kalbar. Dari penelusuran berdasarkan sertifikat yang ada, diamankan 4 tersangka, yang terdiri dari tersangka berinisial A, mantan pegawai BPN Kabupaten Kuburaya, sekaligus ketua tim adjudikasi Desa Durian tahun 2008. Modus operandi yang digunakan adalah tersangka berinisial A menerbitkan SHM dengan memalsukan warkah berupa surat pernyataan tanah atau SPT dan surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh UF selaku kepala desa. SPT tersebut dipalsukan seolah-olah atas nama tersangka serta H dan T sebagai penggarap lahan. Dalam surat keterangan seolah-olah jika tersangka H dan T merupakan warga Desa Durian. Baik, itu dia tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama ya Mas Mbak semua terkait video best practice dan bad practice dari manajemen ASN. Mungkin di sini dari Mas Mbak ada yang ingin memberikan pendapat terlebih dulu untuk membuka sharing-sharingnya sebelum nanti mungkin yang lain bisa menambahkan pendapatnya. Gitu. Saya persilahkan. Iya Mbak Ibet, mungkin bisa dimulai dari saya. Oke, silahkan Mbak Loli. Oke, terima kasih banyak Mbak Elizabeth. Dari video yang sudah ditampilkan tadi, saya menangkap sebuah best practice dari manajemen ASN ini sendiri. Bisa terlihat jelas di video bahwa Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara memiliki pelayanan publik yang menurut saya pribadi sangatlah baik, di mana pelayanan publik ini merupakan salah satu fungsi dan tugas ASN di manajemen ASN ini sendiri, sehingga secara tidak langsung menjadi fungsi dan tugas yang berikutnya, yaitu perekat dan pemersatu bangsa, di mana pemohon diberikan kenyamanan dan kemudahan sehingga terciptanya hubungan yang baik antara pemohon dan kita ASN. Dan video tersebut juga ternampak jelas bahwa kita sebagai ASN melakukan kewajiban di mana adalah melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan juga tanggung jawab. Mungkin dari saya pribadi seperti itu sih, Mbak. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Oke, ini ada tanggapan dari Mas Mbak, dari Mas yang lain mungkin Mas Ferial, Mas Akbar, atau Mas Akhir. Apakah sependapat sama Mbak Loli atau ada yang mau ditambahkan? Atau bisa juga, tadi kan kita sudah lihat yang bad practice juga ya. Mungkin ada tanggapan soal yang bad practice dari manajemen ASN. Oke, kita lanjut ya untuk yang bad practice. Tadi kita juga sudah sama-sama menyaksikan video yang sudah ditampilkan. Jadi memang apa yang sudah ditampilkan tadi
Kasus ini terkuak dari salah satu pemilik tanah yang tiba-tiba mendapat tawaran pembelian, padahal si pemilik tidak berniat menjual tanahnya. Setelah dilakukan pengecekan ke kantor PPN, ternyata telah terdapat sertifikat ganda. Nah, ini merupakan salah satu bad practice manajemen ASN, di mana tersangka ini menggunakan jabatannya karena sebelumnya bekerja di PPN. Dia bisa menggunakan semua yang ada di dalamnya, link-link yang ada di dalamnya, dan mengetahui jalur penerbitan sertifikat, sehingga dia melakukan praktik kecurangan atau menjadi salah satu oknum mafia tanah. Seperti itu. Oke, itu tanggapan dari Mas Akbar ya soal yang bad practice. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman, dari Mas Mbak semua soal manajemen ASN dari video yang sudah kita saksikan tadi barusan. Oke. Kalau dirasa sudah cukup ya terkait manajemen ASN-nya, terima kasih sebelumnya untuk Mbak Loli dan Mas Akbar atas tanggapannya. Nah, ini kita bisa masuk ke materi yang kedua mengenai best practice dan bad practice dari Smart ASN. Kita saksikan dulu videonya bersama-sama berikut ini. Untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki Big Data Center yang berfungsi mengendalikan seluruh pelayanan digital, antara lain koneksi antara front office dengan ruang buku tanah. Hal ini dimaksudkan agar setiap pelayanan yang membutuhkan buku tanah, baik pelayanan online maupun pelayanan langsung di loket, maka pada setiap input pendaftaran akan langsung terkoneksi dengan ruang buku tanah, di mana petugas akan segera menyiapkan buku tanah sehingga dapat mempersingkat waktu pelayanan. Selain itu, Big Data Center juga menyelenggarakan aplikasi monitoring pekerjaan yang terkoneksi langsung kepada seluruh pelaksana, dari staf, kasubsi, kasih, sampai dengan kepala kantor. Hal ini bertujuan agar seluruh pelaksana mengetahui beban kerja secara real time, berapa yang berpotensi jadi tunggakan, dan berapa yang sudah menjadi tunggakan. Sehingga setiap saat masing-masing mengetahui beban pekerjaannya. Dengan tujuan akhir adalah melaksanakan pelayanan cepat tanpa tunggakan. Selain itu, Big Data Center juga mengendalikan SMS langsung ke pengguna layanan yang surat ukur dan SK pemberian haknya telah selesai. Contoh penerapan digital safety. Telepon. Halo. Apa ulangi? Kedengeran? Oh iya, selamat. Ini saya persyaratannya apa aja nih Mbak ya biar bisa dapetin mobil ya Mbak? Bisa diambil. Iya, gampang kok persyaratannya, cuma kasih nomor nik aja Pak. Bisa ya Pak? Wah, rezeki tuh Andre. Kasih aja nomor nikmu ke dia. Oke. Ini saya SMS aja ya Mbak ya? Boleh Pak, silakan. Kami tunggu ya Pak. Itu nomor mbaknya bukan? Oke, sudah Mbak. Iya, terima kasih Bapak. Nanti kami akan hubungi lagi ya Pak. Oke. Baik, itu dia tadi tayangan atau contoh dari best practice dan juga bad practice Smart ASN. Nah, mungkin dari Mas Mbak ada tanggapankah terkait video yang barusan kita saksikan? Saya Mbak. Ya, Mbak boleh. Elizabeth. Boleh Mas Ahir. Di situ ada saya tangkap di menit ke 5.8 mengenai praktek batch praktik Smart ASN yang dimana di sini adanya penggunaan Big Data Center yang merupakan contoh dari batch praktik Smart ASN, di mana ASN memang harus mempunyai kemampuan untuk mengetahui dan memahami serta menggunakan perangkat keras dan juga sistem operasi digital. Contohnya seperti penggunaan Big Data Center untuk mengendalikan seluruh pelayanan digital agar pelayanan dapat berjalan dengan baik. Contohnya Mbak, seperti di Big Data Center itu bisa mengendalikan SMS langsung ke pengguna layanan untuk mengetahui pemberian haknya telah selesai atau belum. Itu sih Mbak, kalau dari saya.
Oke, terima kasih Mas Akhir atas tanggapannya. Dari Mas yang lain, Mas Mbak yang lain, mungkin ada tanggapan Smart ASN? Izin Mbak Elisa. Ya, silakan Mas Terial. Oke, dari video terkait dengan bad practice Smart ASN yang sudah kita saksikan bersama tadi, dari video tersebut kan ada seorang ASN yang mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal dengan memberikan penawaran ataupun iming-iming hadiah dengan memberikan NIK KTP. Jadi dari video tersebut kita sebagai seorang ASN itu harus aware dalam menjaga data pribadi kita. Terlebih khusus kita sudah memasuki era digital kan. Jadi kalau ada telepon ataupun pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal itu, kita jangan memberikan langsung data pribadi kita. Sekalipun penelpon tersebut itu memberikan penawaran ataupun iming-iming hadiah dengan memberikan data pribadi kita. Jadi apabila ada telepon ataupun pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal, usahakan dan pastikan kita menanyakan ataupun mengkonfirmasi dengan pihak terkait terlebih dahulu, sehingga kita harus aware nih terhadap data pribadi kita, karena dikhawatirkan data-data yang kita berikan tersebut kepada sembarangan orang itu dapat disalahgunakan dan dapat merugikan kita di kemudian hari. Jadi di era digital sekarang ini kita sudah harus wajib lah memberikan tapi menjaga data kita masing-masing. Mungkin itu sih yang dapat saya tanggapi ya dari video terkait bad practice Smart ASN, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ferial atas tanggapannya terkait bad practice Smart ASN. Mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan dari Mas Mbak? Mungkin cukup, Mbak. Cukup sih, Mbak. Cukup ya? Sudah cukup. Ya, sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas ya diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih Mas Mbak semuanya. Mungkin untuk menutup diskusi kita pada siang hari ini, dari video yang sudah kita saksikan bersama tadi dan diskusi yang sudah kita lakukan, di sini dapat diambil kesimpulan kurang lebihnya ialah bahwa terkait manajemen ASN itu menjadi suatu mekanisme yang sangat krusial bagi ASN untuk menghasilkan sumber daya yang unggul serta mampu melayani masyarakat secara profesional. Dan dari video yang kita lihat tadi juga, kalau manajemen ASN ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka tentu akan berpengaruh buruk juga ke akuntabilitas serta citra dari ASN itu sendiri. Kemudian terkait Smart ASN mungkin dapat kita simpulkan bahwasannya Smart ASN ini atau kemampuan literasi digital ini merupakan skill yang harus dimiliki oleh ASN saat ini. Serba digital, revolusi digital saat ini, sehingga ASN itu tidak hanya cakap bekerja di dunia nyata, namun juga di dunia digital, seperti itu. Baik, mungkin terkait kesimpulan, dan dengan pembacaan kesimpulan tadi, maka kita bisa akhiri diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk Mas Mbak semuanya, dan semoga buah-buah pemikiran kita hari ini bisa bermanfaat bagi banyak orang, bagi masyarakat, bagi instansi, dan bagi kemajuan bangsa ke depannya. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bisa tutup dengan jargon ya, Mas Mbak semua. Oke, Mbak. Boleh? Boleh. Dipimpin Mas Akbar mungkin. Silakan Mas Akbar. ASN berakhlak, Bangga melayani bangsa. ATR BPN Melayani profesional terpercaya.